Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ba'da salat maghrib kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, nikmatnya salat berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita tunaikan secara istiqomah dan mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kepada para sahabat, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Baik, mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita membaca kalimatul basmalah dan dilanjutkan dengan sayyidul istighfar. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan Sayyidul Istighfar rutin kita baca setiap pagi dan petang menjadi salah satu perisai bagi kita ketika kita menghadapi ajal maut kematian kita, yang insya Allah mudah-mudahan Allah nabatkan, Allah gariskan kita menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini mohon maaf suaranya lagi ngebas karena nggak tahu nih ya, kurang istirahat atau apa, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menimba ilmu. Melanjutkan pembahasan kita sampai, ada yang ingat? Halo? Tentang sholat, apa itu materinya? Yang membatalkan sholat sudah belum? Sudah? Yang membatalkan sholat sudah? Karena kan kemarin tuh kalau nggak salah kita tuh tanya jawab ya, terakhir itu kan sujud tilawah. Sujud tilawah, baik. Berarti yang membatalkan sholat sudah? Halo? Atau kita singgung dikit lah ya? Belum? Nah malah belum ya, karena kemarin kalau nggak salah masih syarat dan rukun, betul ya? Yang membatalkan sholat ada kurang lebih ada 11. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Sholat yang kita jaga, yang kita ambil, cari kualitas sholat kita ini benar-benar terjaga, ini penting. Nah maka hati-hati dengan berbicara di dalam sholat. Berbicara apa? Ya ngobrol masalah duniawi. Lagi sholat, atau komunikasi yang lain, misalkan imamnya salah. Nah imamnya salah, nggak tahu cara membetulkan. Misalkan imamnya keliru apa, kurang tahiyat awal, gitu ya. Salah le, atau gimana biasanya? Ya hati-hati. Nah ini perlu, makanya kita ilmu ketika imam salah keliru itu, cara memperbaikinya adalah dengan mengumandangkan kalimat tasbih. Nah itu pun dengan catatan ya seperti bertasbih subhanallah, bukan marah-marah, misu-misu, subhanallah, subhanallah, bukan ya, tidak sambil membentak, karena itu yang banyak terjadi. Nggak tahu di sini sudah praktek gimana belum? Sudah belum? Belum.
Kemudian bergerak banyak lebih dari 3 kali. Dalam mazhab Imam Syafi'i jelas. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, berapapun gerakan selama hati kita tetap ke arah kiblat, maka tidak masalah. Makanya jangan heran ketika di Arab Saudi, nah itu kan banyak gerakan-gerakan ya, ngebetulin apa namanya itu, jubah atau surban atau apalah, ada terjadi. Kemudian yang ketiga, makan. Tapi masa iya sih sholat ada yang makan? Ada enggak? Memungkinkan tidak? Makan yang bekas apa namanya itu? Hah? Nah, orang sibuk baca-baca apaan, dia malah sibuk nyari. Hati-hati. Iya, itu juga termasuk makan. Makanya makruh hukumnya sebelum sholat itu kita makan dan belum sikat gigi. Ini dianjurkan sikat gigi atau bersiwak dalam sunnah Nabi itu ya. Kumur-kumur. Jadi dipastikan tidak ada yang ketinggalan. Gitu. Yang keempat, minum. Sulit sambil sholat minum. 5, ketawa terbahak-bahak. Nah, ini bisa jadi terjadi ketika kita sholat, ada di depan kita ini mungkin ngantuk ya, ngejengkang ke bawah, ke belakang gitu. Wah, kan jadi lucu. Mungkin kita akan mengundang hal tersebut mengundang gelak tawa. Nah, ini hati-hati ketika kita tertawa. Atau biasanya samping kita ini buang angin. Nah, ini kan kadang-kadang bikin kita tertawa. Maka hati-hati. Itulah kenapa kalaupun kita di posisi lagi sholat itu mau buang angin, lebih baik adalah ditahan, tapi tetap batal sholatnya. Sholatnya tetap batal, walaupun ditahan tetap batal. Gitu ya. Ini untuk menjaga agar ya itu saudara kita ya tidak terganggu konsentrasinya. Karena kan nada suara ketika buang angin itu ya mungkin lucu lah ya, karena kejepit atau ya walaupun suaranya mungkin merdu, tapi tetap ya akan mengundang tawa. Yang keenam, berhadas kecil atau besar ketika lagi sholat nggak kerasa, misalkan pipis geser karena nggak kerasa, ini maka batal. Yang ketujuh, terbukanya aurat dengan sengaja. Hati-hati ini yang laki-laki kalau pakai kaos, ini biasanya ya ketika lagi ruku itu ketarik dan kelihatan, ya itulah. Atau yang perempuan kena kipas angin misalkan, kalau nggak sengaja nggak masalah, segera disingkapkan, tapi ini dengan sengaja. 8, terkena najis yang tidak dapat dimaafkan lagi sholat. Ada apa kira-kira? Cicak. Oh, mungkin kelelawar ya, burung lah. Nah itu, misalkan di atap, di langit-langit ini ada burung gitu ya, burung merpati nyasar misalkan. Nah, dia meninggalkan produk, kena kita, maka batal. Yang ke-9, berubah niat. Jadi di tengah-tengah sholat niatnya berubah. Kayaknya tadi niat sholat isya, padahal ini masih maghrib. Nah, berubah niat kita, ya Allah, niat sholat maghrib berubah, maka ini batal. Dan yang ke-10, membelakangi kiblat. Kiblatnya kita sudah tahu ke sana, biar viral, wah akhirnya ke sana, bikin ini sendiri, nggak boleh. Dan yang 11 terakhir, murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, maka batal sholatnya. Nah ini nih 11 poin yang membatalkan sholat. Selanjutnya, kayaknya ini belum nih ya, sunnah dalam sholat terbagi menjadi 4. Pertama, sunnah sebelum sholat.
Jadi sebelum sholat itu ada sunnah-sunnah apa saja? Azan, iqamah. Ini ternyata hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Makanya boleh diganti dengan apa? Teriak, sholat woi, sholat woi. Kalau misalkan contoh ini ya, sekarang kan alhamdulillah kita sudah ya aman. Karena dulu ketika Islam belum istilahnya meluas di tanah Indonesia, ya itu masih ada, makanya ada peninggalannya dengan cara di apa mukul beduk. Nah, itu beduk tuh sisa peninggalan ulama-ulama terdahulu bagaimana menyikapi kebijakan ketika itu belum dibolehkan dikumandangkannya azan. Sebagian juga sekarang pun masih ada di negara-negara maju, ada larangan, nggak boleh, banyak. Bagaimana rasanya saudara kita ketika azan saja kesulitan, nggak boleh keluar, harus di dalam. Jadi harus di dalam suaranya. Nah, kita dengan leluasa alhamdulillah. Maka mengumandangkan azan ini hukumnya sunnah. Kemudian iqamah pun sama. Nah, bedanya begini. Azan itu diutamakan keluar suaranya. Jadi kedengaran di toa luar. Tapi kalau iqamah cukup di dalam. Ini sunnahnya. Jadi di dalam saja, nggak harus dikeluarkan. Jadi suara iqamah itu nggak perlu dikeluarkan sampai suara luar. Karena memang iqamah itu untuk mengingatkan yang ada di dalam yang sudah hadir. Hal ini sebagaimana sahabat Nabi Bilal bin Rabah ketika azan pasti naik ke atas. Tapi ketika qomat pasti di bawah, nggak naik dulu ke atas. Gitu ya. Jadi ini sunnahnya. Kemudian menggunakan wangi-wangian jelas. Ya, ini sunnah juga. Jadi maksudnya di antara kita yang sholat, ada yang menggunakan wangi-wangian, ada yang tidak. Ini pahalanya lebih banyak yang menggunakan wangi-wangian. Gitu ya. Gimana caranya kita itu tampil ataupun menghadap Allah dengan enak, dengan seger ataupun ya salah satu aroma dari minyak wangi ini merupakan nilai tambah dalam pahala di hadapan Allah. Terlebih lagi ketika kita bisa bersedekah dengan minyak wangi yang kita punya. Sampaikan, misalkan kasih ke saudara kita, pakai. Itu ada pahala tersendiri. Maka ada keutamaannya ketika kita sholat menggunakan wangi-wangian. Ibu-ibu, bapak-bapak berbeda. Ketika sholat dianjurkan kita menggunakan, kalau yang laki-laki nuansanya warna putih. Jadi dianjurkan. Khusus laki-laki itu warna putih. Tapi bagi ibu-ibu warna hitam. Ini warna hitam, pink. Ada yang bilang pink, ada yang oke. Warna hitam. Justru malah kaum Hawa itu warna hitam. Kenapa? Karena memang menjaga ada apa namanya ya? Ya warna hitam itu lebih pekat karena lebih menjaga ada dari nerawang dan sebagainya. Kemudian sunnah ab'ad. Jadi sunnah tadi itu ada 4 ya. Sunnah sebelum sholat, sunnah ab'ad, sunnah hayat, dan sunnah sesudah sholat. Sunnah ab'ad apa saja? Ab'ad ini artinya jauh ya. Yang pertama tasyahud atau tahiyat awal. Jadi ini hukumnya sunnah. Makanya dalam rukun sholat itu tidak ada tahiyat awal. Karena masuknya dia sunnah. Tasyahud atau tahiyat awal. Yang kedua duduk dalam tasyahud atau tahiyat awal. Duduk. Yang ketiga membaca sholawat dalam tasyahud awal. Ini merupakan sunnah hayat. Sunnah ab'ad. Dan yang keempat, sholawat di waktu duduk penghabisan. Yang kelima membaca doa tambahan. Kalau kita menggunakan sholat subuh itu misalkan pakai kunut, maka silahkan pakai doa kunut. Kok bisa ada doa kunut? Ada yang tahu kisahnya? Kenapa bisa ada doa kunut? Dulu Nabi SAW didatangi oleh beberapa utusan lah dari
Yahudi, ya orang Yahudi minta untuk dikirimkan murid-muridnya atau sahabat agar mengajarkan kepada kami agama Islam. Wah, ngedengar informasi ini Nabi senang. Akhirnya Nabi ngirimlah sahabat-sahabat, dikirim. Ternyata bukannya benar-benar dipersilahkan untuk ngajarin agama Islam, mereka para sahabat yang dikirim justru malah dibunuh. Dibunuh-bunuh. Mendengar berita tersebut, Nabi kaget, Nabi marah, Nabi murka dan berdoa, Allahumma la'in fulana hadza. Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah golongan ini, laknat. Jadi doanya itu justru malah melaknat. Ditegur sama Allah, nggak boleh seperti itu. Engkau adalah Nabi akhir zaman. Gitu ya, tetap mendoakan yang baik-baik. Nah, akhirnya ketika itulah dikatakan oleh para ulama, terutama imam mazhab, diambil dalam mazhab Maliki, ini dikatakan pakai kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Nah, sebelum ruku, habis penghabisan baca surat, itu ada kunut dalam mazhab Imam Maliki. Kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak digunakan kunut. Kemudian dalam mazhab Syafi'i menggunakan kunut semuanya setiap salat subuh, karena selama umat Islam di dunia pasti tertindas, gitu ya, pasti tertindas. Dan disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya kunut hanya dipakai ketika umat Islam terzolimi saja. Kalau tidak, nggak perlu. Nah, makanya sampai detik ini umat Islam terjadi kezaliman tidak? Terjadi, betul. Kadang selesai di mana itu? Di Irak, terjadi di mana? Di Palestina sampai sekarang. Nah, itu. Gitu ya. Adapun secara pendapat yang lain di wilayah kita. Begitu. Nah, itu masing-masing. Jadi ketika kunut itu terjadi, itulah pendapatnya. Maka kita kalau yang menggunakan kunut silahkan. Kalau yang tidak masalah. Sholat subuh yang penting sholat, gitu ya. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat ini segala sunnah yang dikerjakan di dalam sholat selain ab'ad. Satu, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Akan ruku, bangun dari ruku, i'tidal. Ketika berdiri dari tahiyat awal. Nah, ini sunnah hayat. Kan habis tahiyat awal tuh biasanya Allahu Akbar, kita ngangkat kedua tangan, takbir. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ternyata sunnah hayat. Makanya ketika ada saudara kita yang sholat Allah, kemudian tangan kanannya yang lebih dulu mau nyampe, karena kanan lebih diutamakan. Allahu Akbar. Jadi diputar ketika selesai mau bar, gitu ya. Dan yang ketiga, membaca doa iftitah. Silahkan ada yang pakai Allahu Akbar kabiro, atau ada yang pakai Allahumma ba'id baini, boleh. Dua-duanya sah sama. Yang keempat, membaca ta'awudz ketika pas mau baca surat. Ini termasuk sunnah hayat. Dan yang kelima, membaca amin ketika di penghabisan setelah surat Al-Fatihah. Ini juga sunnah hayat. Keenam, membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, pakai ain, sami'a. Hati-hati ya, karena ini harus dibiasakan. Sering kita temukan sami'ah atau samiya, samiyallah, sami'allah. Sepele memang, ternyata krusial dalam hal arti makna. Artinya saja kelihatan di sini, sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar, sami'a yasma'u, pakai ain. Jauh dengan sami'a, tidak. Jadi ada perbedaannya.
Nah, ketika mendengar kalimat sami'allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamd. Jadi kita makmum itu ketika pas imam sami'allahu liman hamidah, nggak perlu baca sami'allahu liman hamidah lagi. Justru malah langsung sambil bangun itu Rabbana walakal hamd. Bisa dibayangkan ini? Bisa ya? Jadi ketika imam baca sami'allahu liman hamidah, kita makmum nggak perlu baca sami'allah lagi. Inilah bedanya ketika sholat berjamaah itu, imam membaca sami'allah, kita makmum membalas dengan doa Rabbana walakal hamd. Ya Rabb, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu. Gitu ya. Yang ketujuh, membaca tasbih ketika ruku. Di kedelapan, ketika duduk di antara sujud, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya, atau minimal dengan Rabbighfirli boleh gitu ya. Yang kesembilan, meletakkan tangan ke atas paha ketika duduk tahiyat. Jadi di atas paha kita, bukan di ujung lutut gitu ya, atau di tengah-tengah atau keluar, tidak. Jadi atas paha. Yang ke-10, sunnah hayat adalah duduk iftirosh. Duduk iftirosh tahu ya? Duduk di antara dua sujud. Hati-hati duduk iftirosh. Sama walaupun masih didudukin, nah tetap posisi bahu kita tegak. Tegak. Ini masih bisa kalau pas iftirosh. Tapi ketika tahiyat akhir, duduk, coba tetap tegak. Apa namanya ini? Bahunya tetap tegak, tidak miring. Ya, coba nanti praktek. Kalau masih miring berarti belum sempurna. Ya, silakan. Jadi bukan miring, jadi nggak harus miring, nggak harus. Cari cara gimana pas gini, gitu ya, pas tegak. Coba nanti silakan. Tahiyat akhir betul. Dah. Membaca doa salawat yang lebih sempurna, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan membaca salam yang kedua itu sunnah hayat, karena salam yang pertama termasuk rukun gitu ya. Nah, inilah yang kita singgung dari sunnah salat, sunnah hayat, sunnah ab'ad, dan yang terakhir di sini ada sunnah sesudah salat, yaitu amalan-amalan setelah ba'da salat, ya, seperti wirid, istighfar, kemudian Allahumma antas salam dan sebagainya. Walaupun ini ada perbedaan, ada yang menggunakan urutan ini, ada yang pakai ini, yang penting wirid. Jangan sampai kita habis salat nggak ngomong apapun, malah ngeluarin handphone. Makanya ada ungkapan ulama mengatakan man tarakal wirda fahuwa fird. Siapa yang meninggalkan wirid, maka dia adalah monyet, dikatakan. Nah, maka hati-hati ya. Kalau nggak mau dikatakan monyet, wirid minimal istighfar. Walaupun dalam keadaan terburu-buru. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau matiin kompor, udah sambil bergegas itu mulut mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi jangan sampai habis salam itu langsung ngambil angkat telepon. Halo. Nah, hati-hati loh ya. Baik. Nah, sebelum kita masih ada waktunya. Coba kita uraian kita lebih gagas lagi dengan sesi tanya jawab. Silahkan dipersiapkan berkaitan dengan sholat, yaitu sunnah yang membatalkan sholat, dan sunnah ketika sebelum, sesudah, ab'ad dan hayat dalam sholat. Monggo silahkan ibu-ibu atau bapak-bapak dulu. Ibu dulu, monggo silahkan Bu. Waalaikumsalam.
Hai. Baik, iya. Imam itu memang untuk diikuti. Imam sholatnya berdiri, kita berdiri. Bahkan imam sholatnya duduk, kita makmum, maka kita duduk. Jadi ketika imam mengatakan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, maka itu sudah selesai. Gitu ya, sudah terputus, sudah sempurna, sholat kita sudah batal bahasanya. Nah, maka dibolehkan kita langsung mengikuti. Sudah dibolehkan. Tapi kalau bacaan kita masih iya, bagus. Jadi masing-masing merasa benar. Masya Allah. Imam merasa benar. Iya. Iya. Nah, iya. Duduk. Oke. Iya, betul. Jadi mungkin makmum ini belum tahu, kemudian bertahan, kan nggak salah. Jadi gimana kalau sampai terjadi seperti itu? Apakah makmumnya itu dia harus mengulang dari awal atau bagaimana? Masya Allah. Ya, inilah. Kalau nggak masalah. Ya itulah karena makanya dalam Islam atau Nabi berwasiat imam itu untuk diikuti. Jadi walaupun seego gimana pun ketika sholat kita keliru sekecil apapun itu imam sudah menjadi tanggung jawab, punya tanggung jawab. Maka ketika kita sudah mengingatkan, minimal kita sudah mengingatkan, subhanallah, imam tetap bersikukuh, nggak salah misalkan gitu. Kita tetap ikuti imam. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi mengingatkannya sebatas kita bertasbih. Ketika memang ternyata imamnya juga merasa yakin, wah nggak apa-apa karena sunnah hayat ataupun ya masih sunnah itu karena nggak usah balik lagi, kitalah makmum yang mengalah. Kayak gitu. Insya Allah tidak ada unsur karena ego imam lebih diutamakan, tidak. Tapi disitulah karena imam sejatinya untuk diikuti. Begitu. Ya mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ketika sudah tahu ini ilmunya, nah gitu ya. Jadi ketika pasanya subhanallah, belum duduk-duduk subhanallah, subhanallah, ya weslah. Jangan, jangan, hati-hati. Ada lagi yang lain mungkin? Ya silakan. Enggak. Oh. Ya, masnya dulu. Yeah. Ya, karena memang di hadis riwayat Muslim, Nabi berwasiat imam itu memang untuk diikuti. Misalkan si imam ini sakit, ya sakit, dia tidak bisa sholat berdiri. Maka ketika memang kita bersikukuh untuk memilih beliau menjadi imam dan beliau imamnya adalah harus duduk, maka kita makmum diutamakan duduk. Gitu. Memang masalah fardu, masalah diupayakan kita harus berdiri itu lebih utama. Itulah kenapa sebijak-bijaknya ketika imam memang dia sudah menyerahkan kepada yang lain, maka diutamakan yang berdiri. Seperti itu. Jadi karakter imam ini memang harus untuk diikuti gitu, bukan diselisihi. Itu jadi esensi daripada kenapa imam itu harus diikuti, karena kalau berani kita selisihi, kita akan berantakan bahasanya. Tadi karena ego merasa lebih berilmu, merasa lebih alim atau apa, sehingga mengesampingkan otoritas seorang imam. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Bapak tadi? Iya. Amin. Amin yang baca berdoa itu. Nah, sekarang ada pandang pendeknya ini. Kalau tulisan Arab kan
kurang 3 gitu ya. Terus yang minusnya kan ya 1, berarti 2 gitu. Iya. Tapi kalau kebutuhan itu yang benar adalah A-nya itu 2, min-nya itu. Ini yang benar yang Maksudnya 2 harokat. ya. Oh gitu. Yang benar yang mana? Dan gue kadang-kadang imam itu A-nya panjang, minus sedikit. Amin. Wah. Oh ada, pernah ada kayak gitu. Ada yang A-nya sedikit, min-nya panjang. Masya. Makmum kan harus ini panjangnya. Iya. Yang bagaimana? Jadi dari kalimat amin itu ada 4 makna ya yang berbeda. Ketika A-nya pendek, min-nya pendek, amin ya itu artinya aman. Secara itu aman, sejahtera, aman, sentosa artinya. Ketika A-nya yang panjang, min-nya yang pendek, amin itu ya. Itu artinya pun berubah lagi. Apa artinya? Orang yang menjaga keamanan. Mungkin satpam ya dan sebagainya. A-nya pendek, mim-nya yang panjang, amin. Nah, ini salah satu gelar Nabi, Al-Amin, yang dapat dipercaya. Itu artinya Al-Amin, amin. A-nya yang pendek. Tapi ketika A-nya panjang, mim-nya panjang, artinya itu doa, semoga. Amin. Jadi A-nya panjang, min-nya panjang juga. Ini artinya semoga Allah mengabulkan. Atau ya Allah kabulkanlah. Coba, hanya dari panjang pendek saja, arti bisa merubah. Makanya hati-hati. Jadi yang tepat adalah A-nya panjang, min-nya panjang. Masalah itu A-nya panjang berapa gitu ya, sampai panjang amin. Boleh. Kalau kuat. Iya. Yang pasti itu panjang dua-duanya. Nah kalau tadi dicontohkan sama Bapak, A-nya panjang, min-nya pendek, nah, itu artinya berubah. Amin. Ini kalau ada, Masya Allah, keliru. Nah, secara makna, keliru. Begitu. Oh, diharap malah. Luar biasa. Ya, itu jadi secara maknanya berubah. Gitu. Dari sisi makna. Begitu. Ada lagi? Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh gitu. Ketentuan hukum itu tidak akan berubah karena zaman, ya. Tetap sama. Tetap sama. Oh, zaman dulu kan belum ada ini. Enggak, ada, sudah ada. Cuman kita menyikapinya aja. Ini masalah afdol, keutamaan. Jadi bagi kaum wanita itu memang lebih afdol sholat itu di rumah. Tapi sholat di masjid boleh tidak? Boleh. Nah, level hukum sholatnya wanita di masjid itu hanya sampai boleh, mubah bahasa fikihnya. Enggak juga, bolehnya di sini ketika satu dapat izin dari suami. Bolehnya di sini intinya enggak nyampe sunnah gitu loh. Enggak nyampe sunnah pahalanya. Maksudnya hukumnya tuh enggak sampai sunnah. Enggak ada ulama yang menyatakan hukum sholat berjamaah bagi kaum wanita di masjid itu sunnah. Enggak ada yang berani. Pasti sampai level mubah, sudah itu aja. Karena memang kehati-hatian para ulama ketika memfatwakan hukum, terlebih lagi masalah wanita, ini mereka khawatir ya, ketika sudah ada yang berani memfatwakan, wah saya ikut fatwanya ulama fulan misalkan. Nah, itu akan terbawa nanti. Karena wanita itu memang riskan dengan yang namanya fitnah. Jalan sendiri jadi fitnah. Pakai wangi-wangian jadi fitnah, betul. Atau apalah, jadi riskan kena fitnahnya tuh. Apalagi dengan tidak ada mahram, makanya kan tidak dilarang. Ibu kalau misalkan mau haji umroh sendiri, bisa enggak?
Nggak akan bisa kalau nggak ada mahram, gitu ya. Karena itulah ketentuan. Wanita itu untuk dijaga, dilindungi, diawasi, diarahkan, dan laki-laki dikatakan dalam Islam di Al-Quran itu sebagai qawwam. Nah, qawwam ini artinya bisa pemimpin, bisa pelindung, bisa penjaga, bisa kepala, bisa dan sebagainya. Banyak arti daripada qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti itu. Jadi ibu boleh sholat di masjid ya, selama dikasih fasilitas oleh takmirnya, selama dapat izin dari suami. Jadi jangan sampai sholat di masjid itu hanya untuk pelampiasan karena di rumah sepi ya. Begitu ibu. Masih ada? Cukup? Cukup nggih? Karena sudah masuk azan Isya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan minggu yang akan datang. Kalau tidak salah, tapi nanti saya hubungi lagi kalau ada ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apapun yang menjadi uraian kita pada sore hari ini mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita dan terlimpah rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.